Assalamualaikum, salam jumpa dengan audiobook novel Titik. Menanti Restu, penulis Titik Retno Handayani, part 8, lulus. Pagi ini aku bangun lebih awal. Setelah sholat subuh, aku mulai mempersiapkan semua berkas-berkas dan segala sesuatu untuk hari ini. Iya, hari ini salah satu hari yang bersejarah buat aku. Hari ini aku sedang skripsi. Jam 9 adalah jadwal yang ditentukan untukku, dan jam 10 adalah jadwal Wulan dengan dosen pembimbing yang berbeda. Perasaanku campur aduk antara cemas, khawatir, gugup. Tapi aku kemudian mulai mensugesti diriku sendiri, kalau aku mampu, aku bisa, dan aku yakin bisa lulus. Semoga hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan bisa berhasil lulus. Semalam aku sudah menghubungi bapak dan ibu untuk meminta doa restu mereka. Meskipun mereka tidak berada di dekatku, tapi aku yakin doa mereka akan mengalir untukku, menaungiku. Mas Bagas juga memberi semangat padaku, meyakinkanku kalau aku mampu. Dia juga berjanji untuk menjemput ke rumah dan mengantarkan aku ke kampus, dan aku pun menyetujuinya dengan senang hati. Biarlah, mungkin kebersamaan ini bisa jadi kenangan saat nanti aku tak bersama Mas Bagas lagi. Aku dan Wulan juga saling menguatkan, memberi dukungan satu sama lain. Dan aku semakin optimis dengan dukungan orang-orang yang menyayangiku. "Dek, sarapan dulu," suara Bude terdengar memanggilku dari dapur. "Iya Bude, sebentar," jawabku. Aku mematut-matut diri lagi di kaca. Rok hitam, atasan putih, sepatu hitam. Aku siap. Bude dan Pak D sudah menunggu di meja makan. "Ayo, sarapan dulu," kata Pak D yang mulai menyendok nasi goreng dan telur dadar buatan Bude. "Iya Pak D." "Dok, hari ini penentuan kuliahmu. Lakukan yang terbaik. Semoga berhasil. Meskipun di waktu mendatang masih banyak hal-hal yang akan kamu lalui, tapi paling tidak satu langkah sudah kamu lewati. Kami orang tua cuma bisa bantu doa ya," kata Pak D. "Iya, terima kasih Pak D buat doa dan dukungannya. Aku merasa terharu. Kedua orang baik di depanku ini selalu memposisikan diri menjadi orang tuaku saat aku tak bersama bapak ibu." "Nara, itu Nak Bagas sudah nunggu di luar," kata Bude. "Oh iya Bude, Pak D, Nara berangkat dulu ya. Minta doa pangestuning nggih Pak D, Bude." "Iya pasti Nduk, pasti," jawab mereka serempak sambil menepuk bahuku memberi semangat. Aku segera keluar untuk menemui Mas Bagas yang sudah menungguku. "Mas," aku menyapa Mas Bagas begitu keluar dari pintu. Sontak Mas Bagas berdiri dari tempat duduknya dan berkata, "Cantik." "Pagi Bu Guru Nara," katanya mencairkan ketegangan yang jelas terlihat dari wajah dan gestur tubuhku. "Mau dong jadi muridnya," katanya yang membuat semua tertawa. "Lebay," kataku tersipu. "Sudah siap," katanya. "Yuk berangkat, biar gak telat. Ada waktu buat rileks dulu sebelum mulai." "Berangkat dulu Pak D, Bude," pamit Mas Bagas. "Iya, hati-hati Nak Bagas. Titip Nara." "Nggih, siap." Lalu kami berdua pun ke tempat di mana mobil Mas Bagas terparkir. "Tuh, Pak D Bude nitipin kamu ke aku. Kamu jangan rewel ya." Refleks aku mencubit lengannya. "Aduh, bilang dong kalau mau nyubit, jadi aku kan bisa siap-siap." Mas Bagas bercanda terus, aku kan lagi nervous Mas. "Makanya Mas ajak bercanda biar santai, biar berkurang nervosnya. Syukur-syukur bisa hilang." Oke Mas Bagas. Nah gitu dong, senyum, ceria. Jangan ditekuk gitu mukanya. Lihat tuh, dahinya udah kerut-kerut. Mas Bagas tertawa. Sesaat kemudian mobil sudah mulai melaju meninggalkan Pak D dan Bude yang mengantar sampai depan pagar. Sampai di kampus, rasa deg-degan muncul lagi. Sambil menunggu dan duduk di kursi panjang depan ruangan untuk sidang skripsi, aku meneguk air mineral yang memang sudah aku persiapkan dalam tas. Tak berapa lama terlihat 3 orang dosen berjalan menuju ke arah di mana aku duduk. 2 dosen pembimbingku dan 1 lagi dosen penguji tambahan.
Aku mengangguk pada mereka dan menunggu untuk dipanggil masuk ke ruangan. Dan saat itu pun tiba, mereka mempersilahkan aku untuk masuk ruangan. Aku memasuki ruangan yang bersuhu dingin itu, dan aku merasa suhunya menjadi lebih dingin dari yang sebenarnya, karena perasaanku yang campur aduk tidak karuan. 1,5 jam aku berkutat dan memaparkan semua hasil penelitianku, menjelaskan dari A sampai Z, beradu argumen dengan dosen, mempertahankan pendapatku, dan kemudian menarik kesimpulan. Dan inilah saatnya penentuan, di mana aku menunggu beliau bertiga berunding dengan hati yang tidak karuan. Aku terus berdoa dalam hati, semoga bisa lulus. Setelah beberapa saat menunggu, dosen pembimbing utamaku menyampaikan kalau aku dinyatakan lulus dengan sedikit revisi. Alhamdulillah, aku berucap syukur, mataku berkaca-kaca, tak bisa menahan haru. Kujabat tangan beliau bertiga, mengucap terima kasih atas bimbingannya selama ini. Saat itu juga sudah terbayang senyum bahagia kedua orang tuaku. Setelah menandatangani berkas, aku diperbolehkan keluar ruangan. Aku mulai mengemasi barang-barangku sambil diajak bicara santai dengan dosen. "Kapan nih makan-makannya?" tanya salah seorang dosenku dengan nada bercanda. "Atau makan-makannya sekalian resepsi pernikahan?" lanjutnya. Aku hanya tertawa pelan. "Lah, memangnya Inara mau langsung nikah ya?" tanya dosen yang lain. "Kali aja, Pak. Itu calonnya udah nungguin di luar." "Iya kan, Inara?" Lagi-lagi aku hanya tertawa pelan. "Kerja dulu, Pak," jawabku. "Oke, baiklah. Sekali lagi kami mengucapkan selamat. Semoga kedepannya sukses dalam segala hal. Ilmunya bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa menjadi teladan dan memberi motivasi bagi orang lain. Oke?" "Baik, terima kasih banyak, Pak." Kemudian kami berjalan beriringan keluar ruangan yang dingin itu dengan perasaan lega luar biasa. Aku ingin mengerjai Mas Bagas. Dari mulai keluar pintu, aku sudah memasang wajah murung dan menunduk, dan dosen pembimbing pun berjalan dengan berwibawa, mengangguk dan tersenyum seperlunya ke orang-orang yang berada di sekitar yang menyapanya. Dan sikap itu seolah mendukung aksiku untuk mengerjai Mas Bagas. Aku berjalan ke arah Mas Bagas. Kulihat Mas Bagas yang berdiri, kemudian berjalan ke arahku. Raut mukanya terlihat cemas. Teman-teman yang lain yang ada di situ yang turut memberi dukungan padaku pun menyiratkan kekhawatiran yang sama karena melihatku yang sepertinya tidak baik-baik saja. Inara, Mas Bagas meraih bahuku dan mengajakku duduk. "Gimana?" tanyanya. Dia intens menatapku yang menunduk. Tangannya menggenggam kedua tanganku, memberiku kekuatan. Tak peduli ada banyak pasang mata yang melihat ke arah kami, menungguku memberi penjelasan. Sikap inilah salah satu hal yang aku sukai dari Mas Bagas. Dewasa, tenang, kepapakan. Hal itu memberiku rasa nyaman dan merasa dicintai. Mataku mulai berkaca-kaca dan tak tahan lagi untuk mengungkapkan kebahagiaanku dengan kelulusanku ini. "Mas, Inara lulus, Mas." "Alhamdulillah." Dia refleks memelukku dan disambut sorakan dan tepuk tangan teman-temanku. Aku pun dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Mas Bagas dan menunduk malu dengan wajah memerah. Maaf Inara, Mas terlalu excited. Congratulations ya Inara, I proud of you. Sukses ya sayang." "Terima kasih Mas," kataku sambil tersenyum menatapnya. Lama. Teman-temanku satu persatu memberikan ucapan selamat padaku. Seketika suasana menjadi riuh, penuh tawa, tapi mereka kesal dan uring-uringan juga karena merasa aku kerjain. Aku pun memberi mereka isyarat agar tidak berisik kalau tidak ingin diusir dari situ. Mereka sejenak lupa kalau di ruangan yang lain ada Wulan juga yang tengah berjuang. Kami tak beranjak dari tempat kami berkumpul, menunggu Wulan. Kami satu angkatan memang solid. Setiap ada yang sedang skripsi, kami memberi dukungan. Terkadang sering dibuat guyonan. Bagaimana nanti yang sidang belakangan? Siapa yang nungguin, yang ngasih support? Sementara temannya sudah lulus semua. Di saat menunggu Wulan, ini aku pakai untuk langsung mengabari Bapak Ibu dan Pak Dibude tentang kelulusanku, yang tentu saja disambut dengan luapan kebahagiaan dan rasa syukur. Tiba-tiba, "Guys, kalian mesti ucapin selamat ke aku ya,"
Senyum sumringah dan suara Wulan yang nyaring memecah keheningan. Aku langsung berdiri dan menghambur memeluk Wulan. Kami berdua meluapkan kebahagiaan dengan kelulusan kami hari ini. Teman-teman mulai memberi selamat sambil berkata, "Ayo, makan-makan nih." Mas Bagas juga langsung memeluk Wulan. Teman-teman sudah tahu kalau Mas Bagas adalah kakaknya Wulan. Tiba-tiba terdengar suara Mas Bagas. "Ayo, boleh nih kita makan-makan buat syukuran kelulusan mereka. Kalian yang tentuin tempatnya, Mas yang traktir," kata Mas Bagas. Keriuhan kembali terjadi. Terdengar usulan nama-nama resto. "Kemanahan aja Mas? Seafood? Balik Kambang Resto?" Ada usulan dari salah satu temanku yang terdengar paling keras dan akhirnya disepakati. "Oke, berangkat," kata Mas Bagas. "Bawa kendaraan semua kan?" "Yang lain ikut saya," lanjut Mas Bagas. Kami semua kemudian sama-sama ke daerah Manahan. Syukuran dadakan dengan makan di sana. Setelah beberapa saat kami sampai di resto yang menyediakan tempat lesehan itu. Mas Bagas membebaskan semua memilih menu masing-masing. Aku menikmati kebersamaan ini bersama Mas Bagas dan juga teman-temanku. Momen yang akan aku ingat kelak setelah aku terpaksa harus mengakhiri hubunganku dengan Mas Bagas. Ada sesi foto-foto yang sebagian besar dari kami mengunggah di media sosial kami masing-masing. Acara pun harus usai dan kami memilih untuk bubar dan pulang atau ke tujuan yang berbeda. Tersisa aku dan Mas Bagas. "Kemana lagi kita?" tanya Mas Bagas. "Pulang aja ya Mas." "Oke, Mas anter." Di dalam mobil, aku ingin mengatakan hal yang sudah beberapa waktu aku tunda, tapi rasanya kurang etis dan merusak momen. "Mas, besok sibuk nggak? Aku ingin sehari besok kita jalan." "Untuk Inara, apa sih yang enggak?" jawab Mas Bagas sambil mengusap kepalaku yang tertutup hijab. Sudah menjadi kebiasaannya dan ini membuatku nyaman. Aku pasti akan merindukan hal-hal kecil yang berarti ini. "Makanya, nikah aja yuk, biar bisa sama-sama terus dan kamu tidak perlu bekerja di Jakarta." "Aku mau Mas, tapi kita terhalang restu." Aku cuma bisa berkata dalam hati. Bersambung ke part 9. Terima kasih semuanya.